yang bertakwa. Nah, apa sih pendapat balasannya orang-orang yang bertakwa? Di dalam surat An-Naba ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan. Jadi konsepnya hidup itu kalau mau beruntung harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang takwa itu adalah orang yang baik. Orang yang takwa itu orang yang selalu menjauhkan diri dari yang salah, mendekatkan diri kepada yang benar, selalu melakukan yang benar, lalu meninggalkan orang-orang di dalam surga itu tidak akan pernah mendengar di dalamnya perkataan-perkataan candaan. Tidak akan pernah mendengar di situ ada namanya kebohongan. Nah, ini lakuan di sini candaan dalam artian seperti cemoh-cemohan, seperti bahasa-bahasa binatang. Jadi bahasa-bahasa yang tidak benar atau apa istilahnya sekarang toksik ya. Toksik ya. Wah, ini mah. Nah, itu jadi tidak ada bahasa toksik di dalam surga. Yang ada adalah subhanallah, Allahu akbar, kita alhamdulillah, pokoknya itu bahagia. Wala kidzaba, dan tidak ada pembohongan di situ. Jadi itu keadaan mereka dalam surga. Jazaa'an min rabbika ataan hisaba. Yang demikian itu adalah balasan dari Tuhan mereka. Jadi itu balasan dari Tuhan. Nah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas apa? Hisaba, apa yang kita kerjakan di atas dunia. Jadi kalau kita berbuat baiknya di dunia, maka buahnya nanti di akhirat. Nah, maka jaza. Kalau kita sedekah di dunia, terus kalau kita nggak dapat balasannya dari Allah di dunia, maka di akhirat ya? Di akhirat itu pasti. Jadi kan Allah mengatakan begini, kita sedekah, Allah berikan 10 gitu kan, balasan paling kecil. Kita sedekah Rp1, berarti Allah bagi kita Rp10. Kita berikan orang 1.000, Allah berikan kita 10.000. Itu paling kecil, sehingga sampai 700 kali lipat. Jika bersedekah 1.000, Allah berikan kita 100.000. Itu sah-sah saja. Seperti apa? Ikhlasnya kita. Jadi ketika kita tidak dapatkan di dunia, maka pasti di akhirat kita dapatkan. Kalau ada yang kita dapatkan di dunia, itu hanya bagian kecilnya saja. Bagian kecilnya saja. Karena yang terbesar itu, yang hakikatnya, yang sesungguhnya nanti itu kita dapatkan di akhirat. Maka disinilah Allah mengatakan, jazaa'an min rabbika ataan hisaba. Yang demikian itu adalah balasan-balasan dari Tuhanmu, benar-benar sebagai balasan yang diberikan oleh Tuhanmu, sebagai balasan dari semua perbuatan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Siapakah Tuhan itu? Rabbis samawati wal ardi, Tuhannya, penguasa dari langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu, yang disebut dengan Ar-Rahman, yang disebut dengan Allah yang Maha Pengasih. Nah, itu. Jadi di akhirat nanti Allah memberikan kita balasan-balasan itu, sebagaimana Allah itu sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai penguasa alam dunia dan alam akhirat. Di akhirat itu la yamlikuna minhu hitaba. Tidak ada orang yang bisa menguasai. Tidak ada orang yang bisa memiliki kemampuan untuk menyelamatkan apa yang dimiliki atau apa yang dimiliki orang lain. La yamlikuna minhu hitaba. Tidak ada orang yang memiliki kekuasaan sesuatu apapun daripadanya kecuali hanya kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sendiri tidak punya kekuasaan atas diri kita sendiri. Kita tidak punya kekuasaan kita tidak punya kemampuan kita. Di dunia boleh presiden, di akhirat sama saja. Di dunia boleh raja, di akhirat sama saja. Mungkin yang di dunia presiden, di dunia seorang direktur, di dunia seorang pimpinan, tapi di akhirat bisa saja kalah kedudukannya sama tukang
sapu, sama bisa saja kalah kedudukannya, kemuliaannya sama tukang satpamnya, tukang sapunya, suka ngangkat sampahnya gitu kan. Karena disinilah balasan Allah yang pasti itu jazaa'an min rabbika atau an hisaba. Kemudian yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Pada hari itu berjejeran para malaikat. Berjejeran para malaikat dan ruh-ruh malaikat itu berjejeran, berbaris. Mereka berbaris menyambut siapa? Menyambut orang-orang yang masuk surga. Sehingga berkata waalaikumsalam. Apa katanya? Udkhuluha bisalamin amini. Silakan kalian para manusia-manusia, jin-jin yang masuk surga, yang bertakwa itu pada masuk surga dengan selamat, aman, sentosa. Itu jadi pada hari itu juga la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali atas mereka yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih dan mereka itu yang memiliki hak. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa membaca selawat kepadaku maka dia berhak kepadaku nanti syafaatku. Kita banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kita banyak baca Al-Quran. Nah, orang-orang pembaca Al-Quran inilah orang-orang yang berhak mendapatkan izin untuk berbicara, izin untuk memberikan syafaat, pertolongan. Makanya di sini illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Maka tidak ada orang yang diizinkan untuk berbicara ataupun berbuat apapun kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, dan mereka orang-orang yang diizinkan itu adalah memiliki hak. Dia bisa membantu, dia bisa ini itu. Jadi itu namanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Maka kita sering kenal dari orang-orang soleh itu, nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad itu, kita dapat syafaat dari baca Al-Quran itu kan, kita dapat syafaat dari si A, dari kakek kita yang baik gitu kan, gitu. Karena kita juga ikut baik. Dzalika yaumul haq. Yang demikian itu hari kiamat itu disebut dengan hari yang benar, hari yang nyata adanya. Makanya kita harus yakin tentang adanya hari kiamat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka mereka orang-orang yang percaya yakin dengan hari kiamat itu adalah mereka yang yakin kepada Tuhannya dan mereka berharap kepada Tuhannya untuk mendapatkan ampunan. Nah, jadi yang orang-orang yang percaya pada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad itu mereka tuh berharap akan ampunan Allah. Dan inilah mereka itu orang-orang yang percaya dengan kebenaran hari kiamat. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kamu sekalian tentang azab siksa Allah yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Di mana pada hari itu setiap orang melihat pekerjaannya apa yang telah lalu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada hari itu mereka orang-orang yang dulu di dunia tidak percaya dengan hari kiamat, mereka berkata, ya Allah, andaikan aku tidak jadi manusia, alangkah eloknya, baiknya aku hanya menjadi debu saja. Karena ketika kita menjadi manusia dengan asalnya kita itu adalah debu, adalah tanah, kita hidup di akhirat mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tapi ketika kita jadi tanah, kan nggak ada dipertanggungjawaban. Ya kan? Seperti itu. Makanya itulah sebabnya orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, aku berharap sungguh aku ini adalah hanya segumpal tanah atau hanya sebatas debu-debu yang berterbangan. Makanya konsepnya adalah kita itu harus mendengarkan nasihat anzarnakum adzaban qariba, bahwa kita dinasihati bahwa waktu siksa neraka itu sangat dekat. Coba kita berpikir, kita hidup di dunia berapa lama? Paling lama. Tiba-tiba kita paling lama ya. Paling lama kita 10 tahun,
usia sudah 11 tahun, 12 tahun, ada yang meninggal. Ada yang usianya lama, 40 tahun tapi udah tua. Ada yang usianya 100 tahun sudah tidak bisa buat apa-apa. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan Al-Quran kalau mengatakan inna antarnakum adaban qaribya. Kami nasihati kamu kalian bahwa siksa Allah itu sangat dekat sekali. Dekat dengan apa? Dekat kematian kita. Setelah kita mati baru kita tahu. Karena ketika siapapun yang mati, nanti dia akan melihat pekerjaannya ini. Sehingga ketika dia itu dicabut nyawanya, dia tahu apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Nah, ini yang Bapak sampaikan. Ayo, ada pertanyaan tidak? Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaannya